Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi la tudrikuhu asy-syawahidu wa la tahwihi al-masyahidu wa la tarahu an-nawadhiru ولا تحجبه السواتر الدال على قدمه بحدوث خلقه وبحدوث خلقه على وجوده أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته فإن المتقين هم الفائزون وإن العاصين هم الخائبون يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah sahabat Anas bin Malik menceritakan kunna julusun ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu waktu kami para sahabat duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi saat itu menyatakan yatlu alaikumul ana rajulun min ahlil jannah. Akan muncul sebentar lagi di hadapan kalian seorang laki-laki yang merupakan bagian dari penduduk surga. Para sahabat penasaran siapakah laki-laki tersebut. Kemudian tidak lama kemudian muncullah seorang sahabat yang dimana sahabat ini bukanlah sahabat yang terkenal seperti Umar bin Khattab, Abu Bakar, Utsman dan Ali. Beliau adalah sahabat yang biasa-biasa saja. Kemunculannya dalam keadaan lihyah, jenggotnya basah karena air wudhu. Kemudian dia menenteng membawa sendal menggunakan kaki kirinya, kemudian masuk ke dalam masjid mengucapkan salam kepada Nabi dan para sahabat, lalu melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat dan kemudian ia pergi. Kemudian pada hari kedua pula Nabi SAW mengatakan sabda yang sama, yatlu alaikumul ana rajulun min ahlil jannah, akan muncul di hadapan kalian seorang laki-laki yang merupakan bagian dari penghuni surga. Ternyata pada hari kedua tersebut yang datang pula adalah seorang sahabat yang sama dalam kondisi dan perilaku yang sama. Begitu pula pada hari ketiga Nabi mengatakan ucapan yang sama, ternyata yang datang adalah sahabat yang itu pula. Hadirin umat Allah Subhanahu wa taala, para sahabat pun menyimpulkan bahwa dialah laki-laki yang dikatakan oleh Nabi SAW sebagai laki-laki penghuni surga. Hadirin umat Allah Subhanahu wa taala, berikutnya sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As penasaran apa sih amalan yang menjadikan sahabat itu dijanjikan atau sampai dikatakan oleh Nabi sebagai penghuni surga. Maka Abdullah bin Amr bin As pun menyusuli atau mengikuti sahabat tersebut sampai rumahnya, dan di depan rumahnya sahabat Abdullah bin Amr bin As memohon izin untuk bisa diberikan izin tinggal bersama sahabat tersebut selama 3 hari 3 malam, dan tujuan ia akan melihat apa amalan spesial yang dilakukan oleh sahabat tersebut. Hadirin mati Allah Subhanahu wa taala, beliau diizinkan untuk tinggal bersamanya. Kemudian selama 3 hari 3 malam Abdullah bin Amr bin As memperhatikan apa ibadah yang spesial yang dia lakukan. Pada malam hari sahabat tersebut tidur seperti orang-orang. Ia tidur tapi tidak melakukan qiyamul lail. Tetapi pada saat dia di malam hari ia terbangun dari tidurnya, ia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada saat terbangun dari tidurnya kembali, ia bertakbir mengucapkan Allahu Akbar. Begitu sampai subuh pun tiba. Berikutnya hari mati Allah Subhanahu wa taala, sampai hari yang ketiga sahabat Abdullah bin Amr bin As tidak menemukan sedikit pun amalan yang spesial. Bahkan dalam hati Amr bin As mengatakan, mungkin aku lebih banyak ibadah dari dirimu, tapi apa gerangan ibadah yang engkau lakukan? Hadirin mati Allah Subhanahu wa taala, kemudian di hari yang ketiga Abdullah bin Amr bin As bertanya kepada sahabat tersebut. Abdullah bin Amr bin As menceritakan, sungguh Nabi pernah menyatakan akan muncul di hadapan kami seorang dari penghuni surga sebanyak 3 kali, tapi ternyata tidak ada yang muncul kecuali engkau wahai sahabatku. Lalu sebenarnya tujuan aku menginap di rumahmu, aku ingin melihat dan memperhatikan secara langsung apa ibadah yang engkau lakukan.
Kemudian hormati Allah Subhanahu wa taala, sahabat tadi mengatakan, "Ma huwa illa ma ra'aita." Apa yang engkau lihat itulah yang aku lakukan. Ghairu anni la ajidu fi nafsi li ahadin minal muslimina gishan. Akan tetapi sungguh tidak ada pada jiwaku, tidak ada pada hatiku terhadap satu orang kaum muslimin pun, yaitu rasa curang atau benci. Wala ahsudu ala ahadin Allahu khairan iyahu, dan aku tidak ada dalam hatiku sifat iri, sifat dengki atau hasad terhadap apa yang Allah berikan kepadanya. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, petikan dari sirah Nabawiyah ini menceritakan atau menjelaskan kepada kita bahwasanya sahabat itu dijanjikan masuk surga bukan karena puasa, bukan karena sholatnya, tetapi ternyata karena perilaku atau apa yang ada di dalam hatinya, yaitu perasaan yang tidak pernah iri dan dengki, atau perilaku yang tidak pernah melakukan kecurangan kepada orang lain. Kemudian sahabat Abdullah bin Amr mengatakan, hadhihi allati balagat bika wa hiya allati la nutik. Inilah pencapaian yang pernah engkau lakukan, dan sungguhnya itulah yang tidak mampu kami lakukan. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, maka perbuatan dengki atau iri adalah sifat yang ada dalam hati, di mana seseorang berkeinginan agar kenikmatan-kenikmatan yang ada pada orang lain yaitu hilang dari dirinya, bahkan ia berharap kenikmatan itu akan berada pada dirinya. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wal hasada, fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hataba." Jauhilah dari kalian sifat iri, karena sungguhnya sifat iri itu akan menghapus pahala-pahala kebaikan sebagaimana api membakar daripada kayu bakar. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, berikut ada beberapa contoh daripada sifat iri yang ada di tengah-tengah para santri yang mari kita berusaha untuk menjauhinya, yaitu menjelekkan atau memfitnah teman-temannya, yaitu dengan menyebarkan kebohongan di antara teman-temannya. Kemudian yang kedua, tidak senang saat teman mendapatkan rezeki atau kebaikan, seperti ia mendapatkan pujian dari guru, posisi yang penting dalam organisasi, seperti ia menjadi ketua kelas, ketua asrama, ketua P3NH, atau tatkala ia mendapatkan paket secara khusus dari orang tuanya. Kemudian yang ketiga, mencari-cari kesalahan teman-temannya, kemudian persaingan yang tidak sehat, ingin mengungguli temannya dengan cara yang tidak benar, atau bahkan selalu ingin menjatuhkan temannya. Kemudian mengabaikan atau menjauhi teman-teman yang tidak menguntungkan bagi dirinya, sehingga tatkala ia berteman, ia pun memilih kasih, ia memilih siapa teman yang bisa menguntungkannya saja. Kemudian ia berharap kenikmatan orang lain itu hilang, dan terakhir ada tindakan sabotase, menganiaya atau merusak barang temannya karena iri temannya lebih dekat dengan pengurus pondok pesantren. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, itu adalah beberapa sifat dari sifat iri yang mesti setiap santri dia jauhi. Lalu apa yang perlu dilakukan untuk melindungi dirinya? Paling tidak ia setiap pagi dan setiap sore membaca al-adhkar, zikir-zikir yang datang dan warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga membaca ayat-ayat Al-Qur'an agar hatinya tenang. Kemudian ia menjauhkan sifat-sifat yang memicu daripada sifat hasad tersebut, sifat sombong, pamer, bakhil, dan diganti dengan sifat tawadu, karam, ihtiramun nas, dan silaturahim di antara para teman-temannya. Kemudian yang terakhir, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan di dalam Quran surah Al-Hasyr ayat 13, "Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, rabbana innaka ra'ufur rahim." Dan janganlah engkau jadikan di dalam hati kami kedengkian terhadap orang-orang yang beriman. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun dan Maha Pemaaf. Hadirin mati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan khutbah ini bisa menjadi titik terang bagi kita semua agar kita berusaha menjauhi segala bentuk penyakit-penyakit hati, terkhusus adalah sifat hasad. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya menyatakan, la yazalun nasu bi khairin ma lam yatahasadu. Sungguh pasti kebaikan akan ada di tengah-tengah sekelompok manusia selama mereka tidak saling hasad di antara mereka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وعلينا وشفيعنا وقلنا ومصطفى ومولانا محمد
الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، فأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. واعلموا أن الله أمركم بالصلاة والسلام على هذا النبي الكريم، فقال جل جلاله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين والمستضعفين في فلسطين، اللهم انصر المسلمين والمستضعفين في السودان، إنك على كل شيء قدير يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.